Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi dulu ya. Ya, Bu. Ajeng Lestari, Dewi Masa Putri, Hadir. Fidela Livia, Hadir. Zakia Rufiani Zahro, Selika Putri. Ya, alhamdulillah ini sudah semua ya. Sehat semua ya. Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Kalau siap berarti silakan bukunya disiapkan beserta alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar tentang teks NHO ya, atau teks laporan hasil observasi. Observasi itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, kita observasi itu adalah pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks hasil dari sebuah pengamatan ya. Misalnya kita mengamati pohon jamu. Nah, dari jamu itu ya kita bisa tahu ya informasi yang rinci seperti bentuk, kemudian jenis-jenis jamu. Ada jamu apa saja ya? Jamu betul, masih banyak macam-macamnya ya. Nah, nanti selain macam-macam ada manfaatnya. Nah, misalnya jamu itu manfaatnya apa? Jelas ya, untuk dimakan ya buahnya. Nah, selain buahnya bisa dimakan, daunnya bisa untuk obat ya. Obat apa ya? Betul ya. Jadi itu manfaat dari pohon jamu. Nah, menurut kalian manfaat selain mempelajari observasi ini, selain untuk mengetahui manfaat, bisa mengetahui apa? Saya Bu, Ya, apa Kesia? manfaatnya agar kita bisa mengetahui informasi yang rinci dan bermanfaat tentang objek yang ada di sekeliling kita Bu. Ya, pintar Kesia. Jadi kita mengetahui informasi ya tentang objeknya. Ada yang bisa beri contoh tadi selain pohon jamu? Saya Bu. Ya, apa Maisa? Contoh objeknya adalah pohon pisang. Dari pohon pisang kita bisa tahu informasi tentang pisang seperti ciri-ciri dan jenis-jenisnya Bu. Manfaatnya juga sangat banyak. Iya betul, pohon pisang ya. Pohon pisang itu adalah pohon yang berjuta manfaat ya. Dari pisangnya, daunnya, kemudian pelepahnya ya. Nah, kira-kira kata Bu Maisa manfaatnya sangat banyak pohon pisang. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja pohon pisang? Apa? Oh iya, selesai, silakan. Buahnya bisa dimakan atau dimasak, daunnya bisa untuk membungkus makanan, bunga terkembusan juga bisa dimakan, pelepahnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat mainan tradisional dan masih banyak lagi Bu. Iya betul ya, masih banyak lagi ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di situ Bu Ais punya gambar. Ada apa itu gambar apa? Ya, kita ada yang belum pernah melihat. Jauh sini. Sudah pernah semua ya? Belum ada yang punya tanamannya? Ya, dia punya bagus. Berarti ini ya, apa namanya? Tidak asing ya dengan gambar itu. Nah, betul ya, itu adalah daun sirih. Nah, di situ di PowerPoint Bu Ais sudah ada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di situ contoh objeknya ada daun sirih ya, anak-anak. Yang pertama itu menerangkan daun sirih itu apa secara global ya, atau pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua itu ada ciri-cirinya ya. Daun sirih itu memiliki ciri-ciri berwarna hijau dan masih banyak lagi ya. Kemudian paragraf terakhir ada kandungan manfaat ya. Jadi untuk observasi ini
Betul. Nah, jadi ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Nah, itu dari segi pengertian ya. Kemudian, kalau isinya itu apa sih? Isi dari teks LHO ya. Isinya itu apa? Ya hasil dari pengamatan, ya, hasil dari observasi ya. Nah, isi di sini meliputi apa saja sih, Bu? Ya, ada deskripsi, ada definisi umum, ya, atau pernyataan umum sama saja. Kemudian ada deskripsi bagian, ya, tadi berisi ciri-ciri sih. Nah, yang terakhir ada deskripsi manfaat, ya, tadi biasanya di paragraf terakhir. Nah, di sini ada struktur. Untuk struktur yang pertama ada pernyataan umum, ya. Tadi contohnya sudah ada di yang pertama tadi ya, dari sini ya. Yang kedua deskripsi bagian sama tadi. Kemudian yang deskripsi manfaat, deskripsi bagian itu biasanya tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri fisiknya. Nah, di sini ada contoh analisisnya, Mbak. Nah, selanjutnya setelah ada struktur, kita masuk ke aspek kebahasaan. Aspek kebahasaannya ada 4 ya. Yang pertama itu verba dan nomina. Verba itu apa? Verba itu kata kerja. Kemudian nomina itu berarti kata yang mengacu pada suatu nama, seperti orang, hewan, berarti atau biasa disebut dengan kata benda. Supaya lebih jelas, di sini Bu Ais akan memberikan contohnya, ya. Ya, baik. Yang pertama ada contoh dari verba dan nomina. Kalau di layar monitor, di situ contoh verbanya apa saja? Cari. Nah, adakah yang bisa menyebutkan contoh dari verba? Saya, Bu. Ya, Sita, apa coba? Contohnya ada lari, baca, dan teriak. Ya, betul ya. Ada lari, kemudian Baca dan teriak. betul, pinter ya, bukan? Ya. Yuk, sekarang waktunya berlatih ya. Berlatih apa? Menganalisis isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, silakan ajak teman kalian untuk berdiskusi ya. Saling bertukar informasi gitu. Ada kesulitan tidak? Kalau tidak muat menjawab tulisannya bisa di bawahnya. Kalau space-nya kurang ya? Iya. Kan apa di bawahnya saja. Tapi yang rapi ya? Iya. Nomor 3 sudah selesai? Baik, sekarang kita presentasi Bu Ais kita tahu saja ya. Dari kelompok 1, silakan kelompok 1 yang mewakili siapa? Tidak waktu. Pengertian isi teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan bukan hasil imajinasi. Hal ini menekankan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang muncul. Aspek pembahasan teks laporan hasil observasi
dikembangkan, pembenahan kesalahan dikembangkan, digabung, dipisahkan, keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bukan yang mulai juga menyimak ya. Pertama, nanti kelompok 1 tentang pengertian apa ya. Lalu yang kedua isi dari teks berjudul sampah dan lidah buaya. Sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan terlebih dulu ya. Dikumpulkan di meja diambil beserta lembar pengamatan-pengamannya. Jangan lupa. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi dari Google Form ya. Silakan HP diambil dari tas. Silakan buka link yang ada di layar monitor. Kemudian mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kalau boleh semua tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Bu, Ya, Satya. jadi hari ini kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, Bu. Betul, bagus ya. Sekarang struktur teks laporan hasil observasi tadi apa saja ya? Ayo sebutkan. Ayo, Bu. Ya. Pertama, pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, betul. Ya, terakhir ya, aspek bahasanya tadi apa saja ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Bu, Ya, Tisya. jadi aspek bahasanya ada 7. Yang pertama ada penggunaan verba dan nomina, penggunaan kata berimbang, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan penggunaan kalimat sinteks dan kalimat konteks. Ya, betul. Baik, sudah paham ya? Sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan bukunya dibereskan lagi. Sebelum kita pulang atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, supaya otot kita tidak aktif, ya, kita berdiri terlebih dahulu. Coba, ayo berdiri. Kita akan tepuk semangat, ya. Sudah siap untuk tepuk semangat? Ayo, kelas dipimpin tepuk semangatnya. Ayo, tepuk semangat. Jangan lupa, aku cinta. Silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, silakan minta disiapkan temannya. Duduk siap.